Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizari Hasbullah, STP MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi atau menyampaikan kembali materi yang telah dibuat oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI. Beliau adalah dosen Universitas Tirtayasa. Materi ini mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Tujuan umum dari materi ini, dari penyampaian materi ini adalah memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar, dan tujuan khususnya yaitu menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan yang terakhir menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Yang berkaitan dengan materi ini, ada beberapa definisi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Kemudian di sini ada pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Berikut adalah macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Jadi pada dunia pendidikan terdapat unsur-unsur pendidikan, di antaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa, siswa, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen. Dan macam-macam strategi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau SPI, yaitu biasanya proses ini dilakukan dengan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Jadi, mahasiswa itu dituntut untuk berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan oleh dosen. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. SPE ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. SPBM ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar itu proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. SPK ini metodenya dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu, bisa dalam satu grup untuk diskusi, bisa terdiri 4
atau 6 orang, 4-6 orang yang punya latar belakang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, ataupun gender. Model pembelajaran ini dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi sistemnya itu seperti ada reward untuk kelompok yang menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Kemudian yang terakhir, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. SPPKB ini mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa, bisa membimbing mahasiswa dengan proses konsep mereka sendiri, tapi dikuasai oleh mahasiswa, dan dengan terus-menerus ada proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa tersebut. Agar strategi tersebut tercapai dan maksimal, itu penting bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi. Contohnya, perpustakaan, hingga memberi pelatihan atau pengembangan diri kepada dosen atau pendidik. Kemudian karakteristik proses pembelajaran. Ada beberapa karakteristik proses pembelajaran. Yang pertama itu interaktif. Interaktif adalah komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa dan antar mahasiswa. Jadi, respon mahasiswa terhadap dosen dan juga respon antar mahasiswa itu terjadi. Kemudian inspiratif, setidaknya kita bisa menginspirasi mereka dan memotivasi mereka, mahasiswa itu untuk belajar, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dan maksimal. Kemudian menyenangkan, diusahakan kita memiliki strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa pun dapat menangkap ilmu yang kita transformasikan, yang kita transfer itu dengan baik. Kemudian menantang. Menantang ini dapat berupa kompetisi. Kompetisi itu berupa nilai, kompetisi nilai antar mahasiswa agar memotivasi mereka untuk mendapatkan nilai atau prestasi yang baik. Kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif. Itu masuk ke dalam beberapa di atas tadi. Bagaimana peserta didik itu kita menciptakan iklim agar peserta didik itu dapat aktif dan interaktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi kita harus memahami karakteristik peserta didik dan juga dapat juga masuk ke dalam non-akademik, bakat minat, bidang kemahasiswaan. Kemudian beberapa terdapat lagi definisi, ada beberapa definisi yang harus kita ketahui sebelum kita lanjut ke berikutnya, yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah orientasi, arah pandang, atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, teknik pembelajaran, cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sintaks. Metode pembelajaran yaitu cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Taktik pembelajaran yaitu gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Ini masing-masing dosen pasti berbeda antara teknik, metode, model, dan taktik. Bagaimana mereka masing-masing dosen menciptakan iklim yang baik, iklim yang menyenangkan, dan iklim yang interaktif untuk mahasiswanya, untuk kelasnya dalam proses pembelajaran. Kemudian Bloom dan Krathwohl. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif itu ada 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, mengingat, atau menghafal,
pemahaman, menginterpretasikan, aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah, analisis, menjabarkan suatu konsep, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi satu konsep utuh, dan evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide, dan metode. Cukup sistematik untuk mahasiswa. Kemudian, psikomotorik. Psikomotorik ada 5 tingkatan. Peniruan, jadi menirukan gerak terlebih dahulu. Menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Jadi kita melakukan gerak tidak hanya gerak yang asal-asal saja, tetapi kita memiliki konsep. Ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Jadi dengan mengikuti konsep tersebut, diharapkan kita dapat melakukan gerakan dengan benar dan tepat. Perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Lebih dari satu gerakan. Naturalisasi, melakukan gerak secara wajar dan tidak berlebihan. Kemudian, afektif, ada 5 tingkatan. Yang pertama, pengenalan, ingin menerima, sadar adanya sesuatu. Merespon, aktif berpartisipasi. Penghargaan, menerima nilai-nilai. Pengorganisasian, menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Pengamalan, menjadikan nilai-nilai menjadi bagian dari pola hidup. Dan berikutnya kita akan masuk ke motivasi belajar di perguruan tinggi. Motivasi itu menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Jadi, motivasi itu adalah suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa atau mahasiswa-mahasiswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Motivasi belajar, ini ada beberapa motivasi belajar dapat saya sebutkan secara singkat, yaitu tekun, ulet, dan menunjukkan minat, senang bekerja mandiri, cepat bosan, kemudian mempertahankan pendapat, tidak mudah melepaskan keyakinan, dan senang mencari dan memecahkan masalah-masalah di dalam soal. Kemudian analisis hasil kerja yang rendah, prestasi belajar rendah. Itu yang pertama, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Hal yang utama itu harus kita ketahui, yang harus kita kuasai, yaitu pengetahuan atau keterampilan. Kemudian sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Fungsi motivasi dalam belajar, yaitu yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang diperlukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Dan yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Dan berikut adalah cara-cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, antara lain memberi angka. Memberi angka itu dalam hal kita memberi nilai agar indeks prestasi mereka menjadi baik. Yang kedua, memberi hadiah. Memberi hadiah ini sebagai reward. Dapat kita sebagai contoh, yaitu misalnya mahasiswa maju ke depan yang dapat menjawab pertanyaan dosen, mahasiswa maju ke depan, kemudian kita berikan nilai tambahan yang akan diakumulasikan pada nilai akhir di akhir kuliah. Kemudian kompetisi. Kompetisi ini seperti lomba-lomba atau tantangan-tantangan antar mahasiswa untuk dapat memotivasi mereka untuk mendapat nilai yang bagus. Kemudian ego involvement. Ego involvement itu adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa itu, kalau tugas di kampus itu sangat penting dan dapat menerima sebagai sesuatu tentangnya, sehingga mahasiswa itu berusaha bekerja keras untuk mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Kemudian memberi pujian. Kita memberi pujian. Orang senang dipuji daripada dilecehkan. Akan tetapi pujian itu tidak boleh berlebihan karena akan menimbulkan tinggi hati atau sombong. Ini ada teori motivasi, ada motivasi dan penguat, kemudian ada hadiah dan penguatan.
Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Ya, kemudian yang ketiga, cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan kalau dirinya itu positif dengan alasan yang kira-kira masuk akal. Kemudian teori atribusi, mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Kemudian self-worth atau menghargai dirinya sendiri. Bagaimana seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Kemudian, kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Disinilah kita sebagai dosen memerlukan RPS. RPS itu sebagai acuan kita untuk menyampaikan materi-materi secara struktural selama proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Dalam hal ini kita harus mengenal karakteristik dari mahasiswa. Kemudian dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Nah, dosen itu memiliki bidangnya masing-masing. Jadi, jika dosen diberi mata kuliah itu sebaiknya sesuai dengan bidangnya masing-masing, jangan di luar dari bidang. Kemudian, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogik, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Kemudian membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Yang pertama itu mengatur iklim belajar, buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik, sarana dan prasarana. Ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar. Kemudian mengajar dengan menghubungkan dunia IT seperti sekarang ini banyak dengan pembelajaran daring, bagaimana mahasiswa dan dosen pun dituntut untuk dapat menguasai IT seperti pemakaian aplikasi pembelajaran dan lain-lain. Kemudian mengembangkan strategi belajar yang menarik. Bagaimana caranya dosen untuk membuat iklim belajar atau iklim di kelas selama perkuliahan itu menjadi menarik untuk menciptakan interaksi antara di dalam kelas antara mahasiswa dan dosen dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut termotivasi untuk belajar dan memiliki nilai yang baik. Keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Kemudian ada ARCS model. ARCS model itu yang pertama attention, gunakan metode penyampaian perkuliahan bervariasi, bisa bermain peran, simulasi, syarah pendapat, dan lain-lain. Kemudian menggunakan variasi media, bila tepat gunakan humor, terlebih lagi pada mata kuliah yang sulit agar tidak menakutkan untuk mahasiswa. Kemudian gunakan peristiwa nyata, contohnya misalnya pengalaman, dan gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Relevansi itu motif pribadi. Ada motif pribadi, kebutuhan untuk berprestasi, needs for achievement, needs for power, dan needs for affiliation. Dan motif instrumental, bahwa keberhasilan dalam suatu tugas itu langkah untuk mencapai keberhasilan selanjutnya. Nilai kultural, apabila tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa dan kelompok. Kemudian confident, yaitu kepercayaan diri, memperbanyak pengalaman, berhasil mahasiswa. Kemudian perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, kemudian meningkatkan harapan untuk berhasil, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa seperti kontrak perkuliahan, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa dan berikan umpan balik yang konstruktif. Satisfaction, gunakan pujian secara verbal, dan ini juga seperti yang saya katakan tadi bahwa pujian tidak perlu terlalu berlebihan. Kemudian berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil. Inilah gunanya suatu
kelompok, jadi ada satu mahasiswa digabungkan dengan satu mahasiswa yang cenderung pintar digabungkan dengan mahasiswa yang cenderung tidak pintar, agar mahasiswa yang cenderung tidak pintar itu dapat mengimbangi dan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa yang cenderung tidak pintar tersebut. Kemudian bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu, dengan prestasi dosen sendiri di masa lalu, atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Dan ini ada beberapa pendekatan dalam membangun motivasi, ada expertise, empathy, enthusiasm, clarity, cultural responsiveness. Simpulan, ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi metode pembelajaran. Yang pertama dari internal, kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Kemudian eksternal, kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah tuntutan belajar di perguruan tinggi, prinsip belajar sepanjang hayat, kemudian berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri, guna kualitas pengabdian kepada Tuhan, dan melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk keperluan kerja, untuk kerja dan nilai-nilai ujian yang baik. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa dalam hal kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan masa pemilihan pasangan. Zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Dan 3 kegiatan utama di perguruan tinggi yakni Tridharma, menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, dan menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Dan ini adalah tuntutan untuk mahasiswa, yaitu memiliki kekuatan kehendak, the power of will, memiliki persistence atau ketekunan, dan memiliki keinginan atau desire untuk menjadi suatu kenyataan. Sukses dalam belajar ini adalah hal untuk menuju sukses dalam belajar, yaitu learning to know atau mengetahui, learning to do melakukan, learning to be menjadi diri sendiri, dan learning to live together atau kooperatif, hidup bersama, hidup bersosial. Kiat-kiat suksesnya, mahasiswa harus memiliki tujuan atau cita-cita, itu harus, karena untuk mencapai tujuan tersebut, maka dia dapat menentukan proses pembelajaran yang akan dia ambil. Pengetahuan, itu pasti, kedisiplinan, keyakinan, konsistensi, tindakan, dan sehat jasmani dan rohani. Kemudian ini pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan evaluasinya sebagai pendosen PA atau pendidik akademik, buatlah contoh rencana kegiatan akademik agar mahasiswa dapat lulus cepat, berprestasi, dan mandiri. Berikut adalah profil dari Dr. Syihabuddin Said MSI. Beliau adalah lektor kepala keahlian ekonomi Islam, dosen FEB Untirta. Emailnya syihabuddin@untirta.ic.id. Sekian dari saya, Fizaria Hasbullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.